Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vina Damayanti dari Divisi Operasional Dimsum Yummy. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan beberapa pertanyaan terkait bisnis kita, yaitu Dimsum Yummy. Langsung saja yuk kita ke pertanyaan yang pertama. Baik, untuk pertanyaan yang pertama yaitu apa yang menjadi penawaran dari bisnis kita. Jadi, kelas kita manajemen 7A pagi, kita sudah sepakat untuk membuat bisnis yang bergerak di bidang makanan, dan makanan yang kita pilih yaitu dimsum dengan nama brand Dimsum Yummy. Alasan kita memilih dimsum sebagai usaha kita karena kita rasa dimsum itu jangkauannya luas. Tidak hanya anak muda, orang tua, anak kecil juga suka banget makan dimsum. Jadi kita netapin bisnis kita dimsum ini sebagai bisnis kita karena itu tadi segmen pasarnya yang cukup luas. Selanjutnya yaitu pertanyaan yang kedua, bagaimana proses pemilihan bisnis yang dipilih saat ini dan mengapa kita menentukan bisnis ini. Untuk prosesnya yaitu kita sudah melakukan diskusi dengan kelas kita manajemen 7A pagi dan kita sepakat untuk memilih dimsum ini sebagai bisnis kita. Dan kenapa kita memilih bisnis ini dan kenapa kita memilih dimsum untuk bisnis kelas kita? Alasannya yaitu makanan yang satu ini, makanan yang berasal dari Tiongkok ini sangat digemari oleh anak muda, terutama yaitu Gen Z. Selain anak muda, orang tua, anak kecil itu juga suka sama dimsum. Jadi prospek yang kita tawarkan itu bisa lebih luas. Jadi seperti itu. Selanjutnya yaitu pertanyaan yang ketiga, sesuai dengan analisis konsumen, siapa saja yang menjadi target pasar dari bisnis kita? Untuk target pasar kita yaitu para muda-mudi, yang terutama yaitu para mahasiswa dan mahasiswi UMAHA. Selain para muda-mudi, kita juga menetapkan dosen, staf menjadi target pasar kita. Selain itu, kita juga menetapkan teman-teman kita yang di luar kampus sebagai target pasar kita. Pertanyaan yang keempat yaitu siapa yang menjadi kompetitor bisnis kita baik secara langsung maupun tidak langsung. Yang menjadi kompetitor kita banyak sekali ya, salah satunya yaitu sesama penjual dimsum. Karena saya rasa bisnis dimsum itu bukan cuma 1-2 orang aja yang memakai dimsum menjadi bisnis mereka. Banyak banget yang berbisnis dimsum dan mungkin dalam satu wilayah itu terdapat 5 atau 10 orang yang berbisnis dimsum. Selanjutnya yaitu mungkin tetangga kelas kita, yaitu nasi cokot yang menjadi kompetitor kita. Selanjutnya, pertanyaan yang kelima yaitu hal apa saja yang telah dilakukan untuk menambah jumlah pelanggan baru atau bahkan mempertahankannya. Beberapa hal yang kita gunakan yaitu kita melakukan promosi untuk mendapatkan pelanggan baru. Promosi yang kita lakukan yaitu di media sosial, seperti contohnya kita membuat konten, setelah itu kita sebar di sosmed kita masing-masing seperti WA, Instagram, bahkan TikTok. Karena promosi itu sangat membantu banget buat dapetin pelanggan. Selanjutnya yaitu pertanyaan ke-6, berapa jumlah pelanggan yang kita miliki saat ini dan berapa jumlah pelanggan yang melakukan repeat order. Baik, untuk jumlah pelanggan Dimsum Yummy saat ini yaitu kita sudah mencapai 50 pelanggan. Di antaranya pelanggan ini yaitu dari mahasiswa dan mahasiswi UMAHA, dosen-dosen UMAHA, staf UMAHA, bahkan rektor juga menjadi pelanggan kita. Selain itu, beberapa teman kita yang keracunan dengan dimsum kita dan yang melakukan repeat order sudah 20 orang yang menjadi pelanggan kita.
Pertanyaan selanjutnya yaitu bagaimana peranan digital marketing dari bisnis kita dan seberapa efektif pelaksanaannya. Baik, untuk digital marketing itu sangat membantu banget nih buat Dimsum Yummy, karena dengan adanya digital marketing omset kita naik sebesar 20% dan 20% ini tuh merupakan pelanggan baru dari Dimsum Yummy. Jadi buat para perintis bisnis, kalian bisa memanfaatkan digital marketing untuk menambah pelanggan baru kalian karena sangat efektif sekali dengan adanya digital marketing. Selanjutnya yaitu berapa banyak pelanggan yang dapat diperoleh dari marketing baik yang konvensional maupun digital marketing. Baik, untuk pelanggan yang kita dapatkan dari digital marketing itu sekitar kurang lebih 10% dari pelanggan keseluruhan. Ya, mungkin angka ini bukan angka yang cukup besar, tapi angka ini juga lumayan banget buat small business kayak kita yang baru berjalan kurang lebih 1 bulan. Dan digital marketing ini sangat membantu banget. Mungkin awalnya memang baru meningkat 10%, dan saya rasa untuk bulan selanjutnya kita bisa meningkatkan lagi pelanggan dengan menggunakan digital marketing ini. Untuk pertanyaan selanjutnya yaitu pemasaran mana yang kalian rasa lebih efektif oleh bisnis kita dan mengapa? Jelaskan argumennya. Untuk yang efektif tentunya digital marketing. Kenapa digital marketing? Karena kita rasa dengan adanya digital marketing itu sangat membantu dalam mempromosikan bisnis kita, karena dengan hanya membuat konten, kita share di sosmed kita sudah dapat pelanggan tanpa harus capek-capek kita promosi secara langsung. Cuma dengan smartphone kita sudah dapat mendapatkan pelanggan baru. Jadi seperti itu. Untuk pertanyaan selanjutnya yaitu proses negosiasi apa yang sudah dilakukan agar bisnis yang kita buat berjalan di tahap awal. Untuk prosesnya mungkin emang tidak mudah sih. Jadi yang utama yaitu kita kerja keras dan kerjasama. Karena tanpa ada dua hal itu mungkin bisnis kita nggak bisa berjalan sejauh ini. Pertanyaan selanjutnya yaitu pengelolaan keuangan, bagaimana yang kita terapkan pada usaha Dimsum Yummy sehingga efektif dan efisien. Untuk keuangan sendiri dari Dimsum Yummy kita memang sudah menyiapkan beberapa divisi. Salah satunya yaitu divisi keuangan yang memang fokus untuk membuat laporan penjualan kita, sehingga setiap penjualan kita itu selalu merekap secara real time. Jadi setiap ada yang beli, terus habis itu uang keluar masuk, kita itu selalu merekap secara harian, mingguan, dan bulanan. Jadi laporan keuangan kita itu bisa transparan dan semua divisi itu bisa ngelihat apa laporan keuangan kita. Jadi begitu. Selanjutnya yaitu resiko apa saja yang dihadapi oleh bisnis kita dan bagaimana cara mengatasinya. Untuk resiko dari bisnis kita yaitu mungkin kita terhalang oleh waktu, karena kita juga semester akhir, semester 7, kita sudah disibukkan oleh skripsi. Jadi mungkin jadwal kita jadi bertabrakan, tapi karena adanya kerjasama yang baik dengan setiap divisi, kita bisa bertahan hingga saat ini. Untuk resiko selanjutnya yaitu mungkin karena bahan dasar kita yaitu daging ayam, yang memang daging ayam itu bahan baku yang harganya itu sering naik dan turun.
Akan tetapi meskipun harga bahan baku kita itu sering naik turun, kita tetap konsisten untuk menjaga kualitas bisnis kita. Pertanyaan selanjutnya yaitu bagaimana gambaran umum tentang struktur organisasi pada usaha kita ini. Untuk struktur organisasinya yaitu kita bagi menjadi 4 divisi, yaitu pertama divisi SDM, divisi keuangan, divisi operasional, dan divisi pemasaran. Setiap divisi mempunyai tugasnya masing-masing, dan sejauh ini setiap divisi sudah melakukan tugasnya secara baik dan sudah berkontribusi satu sama lain agar bisnis kita tetap berjalan sampai detik ini. Selanjutnya yaitu bagaimana kondisi perkembangan bisnis kita saat ini. Untuk bisnis dimsum kita saat ini memang agak mengalami penurunan karena target pasar kita yang utama yaitu mahasiswa-mahasiswa UMAHA yang minggu-minggu ini sudah libur karena libur tahun baru. Akan tetapi setelah tahun baru perkuliahan sudah aktif lagi, kita pastiin bisnis kita bisa bangkit lagi, omset kita bisa naik lagi. Selanjutnya yaitu bagaimana prospek bisnis kita saat ini. Untuk prospek bisnis kita saat ini, bisnis dimsum ini sangat menguntungkan karena sejauh ini banyak sekali pembeli yang suka dengan dimsum kita dan ada beberapa yang melakukan repeat order. Dan kita harap bisnis kita dimsum ini bisa berjalan dalam jangka waktu yang panjang, karena kita rasa bisnis yang kita ambil itu sudah sangat sesuai dengan target pasar kita, yaitu kalangan muda-mudi. Selanjutnya yaitu akan dibawa kemana bisnis kita ini dan apa keinginan kita di masa depan terkait bisnis ini. Keinginan saya ingin bisnis dimsum ini tetap ada, karena dengan adanya bisnis dimsum ini saya belajar banyak hal, yang utama yaitu bagaimana kita merencanakan sebuah bisnis atau membuat bisnis plan. Jadi dengan adanya bisnis ini, apabila saya di kemudian hari ingin membuat bisnis, saya bisa banget belajar dari bisnis dimsum ini. Baik, itu tadi untuk pertanyaan dan jawaban dari saya terkait bisnis dimsum ini. Kurang lebihnya mohon maaf, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.